Waalaikumsalam Ibu. Dengan Ibu siapa? Dinda. Ya. Baik Ibu, saya Dr. Yunidi Saputri, saya yang sedang berjaga di klinik pada hari ini. Jadi pada hari ini kita akan memberikan edukasi mengenai teknik pemberian insulin ya Ibu. Nah, di sini sudah ada data dari Ibu. Nah, sebelumnya apakah Ibu ada keluhan yang dirasakan? Iya dok, kaki saya sering kesemutan. Nah, itu kesemutannya kalau beraktivitas atau tidak beraktivitas juga merasakan kesemutan? Ketika pagi hari begitu dok, terasa kesemutan kaki saya. Iya ya. Jadi di sini ada hasil data dari Ibu ya, untuk gula darah puasanya 140, itu berarti sudah mulai turun ya Ibu dari sebelumnya. Dan untuk kadar HbA1c-nya itu masih tinggi, masih 8%. Nah, untuk nilai normalnya kan kurang dari 7%. Ini masih 8%, berarti masih tinggi. Tapi untuk fungsi ginjalnya ini sudah bagus, untuk berat badannya turun 1 kg dan minum obatnya teratur ya Ibu. Iya dok. Untuk olahraganya juga teratur? Iya, sudah teratur. Berapa kali per minggu? 3-4 kali dok. Ya. Sudah diberi 3 macam obat, namun belum mencapai target ya Ibu ya. Jadi kita perlu memberikan insulin. Iya dok. Tapi katanya orang-orang itu insulin berbahaya dok. Jadi ya Ibu, insulin itu kan sebenarnya hormon yang ada di dalam tubuh manusia. Ini fungsinya untuk menurunkan kadar glukosa darah. Nah, ada namanya pankreas, itu organ yang menghasilkan insulin, tetapi karena fungsinya itu tidak berfungsi dengan baik sehingga tidak menghasilkan insulin yang cukup, sehingga kadar glukosa darahnya itu tinggi. Nah, namun kalau setelah disuntik insulin ini tetapi tidak makan, maka itu bisa menyebabkan terjadinya hipoglikemia, seperti akan merasakan lemas atau gemeteran gitu Ibu ya. Tapi dok, kalau disuntik insulin gitu apakah masih bisa beraktivitas dok? Masih Bu. Jadi nanti insulinnya itu bisa disimpan di saku, di tas, atau di kantung baju, tapi itu tidak boleh disimpan di tempat-tempat yang panas yang ekstrim ataupun dingin yang ekstrim. Misalkan ketika Ibu memarkir mobil terus disimpan di dalam mobil yang itu panas terik, itu tidak boleh ya Ibu. Iya dok. Nah, ini ada untuk insulinnya ini ada 2 jenis ya Ibu ya, yaitu ini yang digunakan untuk menurunkan glukosa darah saat tidak makan dan saat makan. Nah, jadi ini 1 kali dipakai ya Ibu ya. Namun obat lainnya juga tetap dikonsumsi. Suntikannya ini dilakukan sendiri di rumah. Nah, saya ajari caranya ya Ibu ya. Jadi untuk memegang alatnya itu seperti ini Bu ya. Untuk dosisnya ini saya kasih 10. Jadi kalau misalkan 10 berarti ini diputar sebanyak 10 kali Bu ya. Lalu ada juga nanti kapas alkohol, itu kapas alkoholnya digunakan sebelum melakukan penyuntikan. Nah, untuk area suntikannya itu bisa di perut, bisa di paha, dan untuk jarak penyuntikannya ini 2 jari dari pusar. Dan untuk posisi menyuntiknya itu tegak lurus. Nah, jangan lupa juga untuk melihat tanda kadaluarsanya Ibu. Ini ada tertera di sini. Untuk tanda kadaluarsanya diperhatikan juga apakah jernih atau mungkin keruh gitu ya Ibu. Nah, dan untuk pemakaiannya ini dipakai setiap mau tidur, itu sekitar jam-jam 10 ya. Dan ini dilakukan setiap hari Bu. Dan setelah melakukan penyuntikan itu ingat Bu, tidak boleh digosok-gosok. Dan setelah disuntikan itu harap dibuang di tempat yang tepat atau disimpan untuk diserahkan ke rumah sakit agar dari pihak rumah sakit bisa dibuang. Dan ini tujuannya agar tidak mengenai tidak disalahgunakan oleh orang-orang atau mengenai orang gitu Bu. Nah, untuk insulin yang tidak dipakai itu tidak boleh disimpan di freezer.
Untuk area penyuntikannya ini ada 4 ya Ibu ya. Ini saya tunjukkan. Untuk area penyuntikannya ada 4. Ada ini, bisa di sini, ini, sini, dan bisa juga di paha Ibu, sini. Nah, lalu sebaiknya ini tidak melakukan suntikan di tempat yang sama selama beberapa kali, karena jika itu dilakukan maka bisa terjadi jaringan parut. Nah, kenapa tidak boleh? Karena itu bisa menyebabkan gangguan penyerapan dari insulinnya ini. Nah, sebelum dilakukan penyuntikan maka harus dilakukan juga priming terlebih dahulu untuk mengetahui apakah alatnya ini berfungsi dengan baik atau tidak. Jadi nanti pada saat melakukan priming, perhatikan ya Ibu. Jadi ini dikasih begini, nanti ada keluar di sini. Kalau misalkan dia ada yang keluar begitu di bagian sininya sedikit, berarti memang dia sudah berfungsi dengan baik ya, dan siap untuk digunakan. Jadi itu tadi, kalau kita kasih dosis 10, berarti Ibu putar nanti sebanyak 2 kali, terus dicek semua apakah tanda kadaluarsanya aman, terus perlu atau tidak, terus dilakukan priming juga tadi, terus area penyuntikannya juga sudah saya tunjukkan, bisa di daerah sini, dan juga bisa di daerah paha. Ini untuk alatnya. Pertama dibuka dulu, buka jarumnya, lalu ini kita usapkan kapas alkoholnya. Ini dibiarkan steril, tidak boleh tersentuh atau kontak dengan apapun atau kena tangan. Nah, setelah itu kita lakukan tes priming. Nah, ini untuk mengetahui apakah alatnya berfungsi dengan baik atau tidak, terjadi penyumbatan atau tidak. Jadi diklik sekitar 1 dosis, terus diklik sampai bunyi bubble. Nah, jika pada bagian atasnya ini ada seperti gelembung, berarti itu alatnya berfungsi dengan baik. Setelah itu diputar sesuai dengan dosis yang diberikan. Jika dosis yang diberikan 10, maka ini diputar sampai 10 kali. Nah, setelah itu disuntikkan. Cara memegangnya yaitu seperti ini, tegak lurus. Lalu bagian angkanya ini menghadap ke arah yang menyuntik. Jadi seperti ini, lalu disuntikkan. Nah, ini menyuntiknya sekitar 10 detik agar insulinnya ini sudah masuk ke dalam dan tidak keluar lagi. Setelah sekitar 10 detik maka kita sudahi dan kita tutup alatnya, lalu dibuang. Baik, itu saja ya Ibu ya mengenai edukasi dari pemakaian insulinnya. Semoga Ibu selalu sehat dan jangan lupa berdoa supaya selalu diberikan kesehatan dan kesembuhan. Terima kasih banyak ya Ibu atas kerjasamanya. Assalamualaikum Ibu.